Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Ahmad Dahlan, kelompok 7, dengan tema batik nitik sebagai budaya tradisional di daerah Yogyakarta. Untuk tugas KKKI yang beranggotakan saya, Aji Budi Kusuma, Saya Resmana, saya Nisma, saya Ica Nurani Putri, saya Kalina Wijaya, dan narasumber kita Bapak Rusli Hidayat dari UMKM PT Kamitek. Pak, untuk bisnisnya itu udah berjalan dari berapa lama ya? Ya, untuk PT Sekarnite ini kan UMKM, jadi bisnis UMKM bukan seperti perusahaan, jadi sebuah kelompok bukan. Itu berdiri itu setelah pasca gempa Jogja 2006, jadi kurang lebih dibentuk itu 2008. Jadi kurang lebih ada 14 tahunan lah dari itu. Nah, saat perjalanan itu ya naik surut. Jadi persisnya digeluti bisnisnya yang bisa menghasilkan itu kurang lebih di tahun 2016. Lalu awal mula membangun bisnis ini terinspirasi dari mana, Pak? Kalau inspirasi sebenarnya di sini itu kan sudah turun temurun kan. Jadi sebelum pasca gempa itu memang sudah ada pembatikan. Jadi mulai pembatikan itu kurang lebih di tahun-tahun perjuangan 45 kayak gitu, itu sudah mulai buruh batik. Jadi dulu ini ke sejarah di awal mulanya, bukan ke semacam apa namanya kayak perusahaan yang ada awalnya, tapi kalau di sini itu sejarah dimulai dari HB Kubuwono yang ke-7 Hamengkubuwono yang ke-7 itu punya inisiatif batik pola dengan motif seperti kain tenun patola, karena waktu itu kain tenun sangat mahal, akhirnya mau nggak mau harus dibatik menyerupai kain tenun. Nah, inisiatif dari HB7 itu tadi memanggil perempuan-perempuan Jawa yang daerah sini untuk membatik seperti itu. Nah, itu terjadi di Hamengkubuwono yang ke-7 di 1880-an. Awal mula dari situ, tapi seiring berjalannya waktu yang terdeteksi di sejarah seperti simbah saya yang masih batik itu mulai batik nitik itu sekitar 1945 di daerah sini. Nah, secara turun-temurun sampai sekarang itu masih berjalan kayak gitu. Kebetulan pas ada pesanan kayak gini buat 60 toh, itu masih ada yang kurang. Nanti dibuat di kotak-kotak dulu. Ini jadinya kayak kotak-kotak kayak gini. Nah, ini nanti satu motif itu satu ceplok itu ada 4 kotak. Ini misalnya lingkaran atau di sini kapung. Itu menggunakan 4 kotak kayak gitu. Itu satu lingkaran itu 4 kotak. Jadi untuk membantu apa dari simetris biar sesama besar sama lebar itu aja sih. Karena kan di batik nitik itu motifnya mengulang yang sama simetris terus gitu. Mau nggak mau harus dikasih garis bantu satu. Jadinya seperti ini, habis digarisin terus dikasih garis bantu dua-dua ini untuk memisah pola motif batik. Jadi nanti setiap garis ini motifnya sendiri. Misalkan sini cakar ayam semua, habis itu nanti di sini bunga matahari semua gitu satu-satu. Nah, seperti di sini itu kayak ini Bu Bina, kurang lebih umurnya 79. Beliau menguasai kurang lebih sekitar 35 motif, 35 sampai 40 motif kayak gitu. Jadi motif pattern itu beliau menguasai sekitar 30 lebih. Ini pola pengerjaan pertama setelah digaris itu diberi motif nitik. Jadi nggak ada gelap contohnya, tapi langsung dari pemikirannya itu udah, memorinya udah kuat motif-motif kayak gini. Yang pada umumnya kan kayak gini, yang untuk gambar-gambar bunga ataupun hewan. Tapi kalau yang di sini itu harus dibilah 4 karena biar menyerupai kayak kain tenun. Dulu kan sejarahnya ada kain tenun patola yang dibatik biar menyerupai. Nah, itu biar nanti ketika dituangkan itu jadi segi 4 itu ini harus dibelah dulu, dan pembelahan ini enggak sembarang orang bisa gitu kan. Ya, dikasih air dulu biar nggak bolong. Terus ini dikasih apa? Putar-putar gimana? Deterjen. Deterjen.
Ini intinya cuma nggak nyatu lagi, biar dia kan terurai lilinya. Terus digosok-gosok ini nanti udah terkelupas. Ini untuk yang salah. Yang putih itu karena lilinya masih dipertahankan nempel ke kain. Misalkan ini biru dulu, habis biru, terus titik-titik putih itu dibatik lagi, kan dia nutup lagi. Terus habis itu yang putih ini ditutup lagi. Jadi proses selorot 2 kali, Mas. Ciri khas yang spesifik itu enggak? Kalau batik nitik, motif nitik itu ciri khasnya yang pertama dari cantengnya tadi. Cantengnya itu spesifiknya dibelah jadi 4 ya. Jadi ujung pipa itu dibelah agar bisa membentuk square, wajik segi 4 kayak gitu. Karena di tenun kan juga seperti itu. Ini untuk menyerupai itu dibelah jadi 4. Ketika dituangkan nanti dengan malam itu jadinya segi 4. Terus yang kedua itu ciri khasnya ada di teknik pembatikan, karena bentuknya itu harus sebuah seperti kain tenun, makanya di prosesnya itu dititik-titik semua. Jadi satu kain itu nggak ada yang dibuat kelowong digambar gitu, nggak ada. Kalau di sini memang ciri khasnya spesifiknya itu.